nama yang diberikan kepada Rasulullah itu Muhammad, dan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebelumnya Siti Aminah juga pernah bermimpi agar bayinya kelak diberikan nama Muhammad, karena itu akan menjadi sosok orang yang dimuliakan sebagai nabi terakhir. Dan kita pernah lihat juga film The Message, ya, mengisahkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, bagaimana ketika kakeknya Abdul Muthalib membawa bayi Muhammad ini ke depan Ka'bah untuk diberikan nama, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala memang nama Muhammad lah yang tersemat, sampai orang-orang Quraisy pada waktu itu merasa heran kenapa nama itu ada, karena sebelumnya nama itu tidak pernah dipakai oleh siapapun. Bahkan oleh nabi manapun sebelumnya tidak ada yang pakai nama Muhammad, dan nama Muhammad itu langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari nama. Dan ketika bayi itu di Arab itu ada tradisi menyusui. Jadi ada beberapa perempuan yang menjadi jasa menyusui bayi, dan setiap perempuan itu mendapatkan bayi untuk disusui, kecuali Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan bayi untuk disusui. Nah, ketika sudah tidak mendapatkan bayi untuk disusui, tiba-tiba Muhammad bayi ini, atau Nabi Muhammad ketika bayi ini ditawarkan kepada Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah ini tahu kalau Nabi Muhammad yang bayi ini keadaannya yatim, khawatir tidak bisa membayar upahnya. Namun atas dasar hati nurani, merasa iba dan kasihan, juga merasa ingin ada keberkahan dengan menyusui seorang yatim, maka diterimalah. Padahal Halimatus Sa'diyah itu dalam keadaan satu sering senantiasa lapar. Tahu sendiri kan kalau misalkan menyusui itu harus banyak makan kan, nutrisi cukup. Nah, Halimatus Sa'diyah ini dalam keadaan kurang gizi, air susunya juga kering, ditambah keadaan tubuhnya yang kurus, namun menerima untuk mendapat keberkahan. Akhirnya diterimalah, dan Nabi Muhammad ketika masih bayi itu disusui, dan tahu tidak umi keistimewaan lainnya, tiba-tiba air susu yang keluar dari Halimatus Sa'diyah itu cukup banyak. Akhirnya diterima untuk disusui dan dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk menjadi ibu susunya, dan dibawa ke suku Bani Sa'ad. Oh, jadi emang budayanya emang seperti itu. Dibawalah ini bayi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi ini dibawa oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Dan keberkahan lainnya yang didapat oleh Halimatus Sa'diyah, yang pertama, yang tadinya hidupnya serba kekurangan, akhirnya berkecukupan. Bahkan yang tadinya Halimatus Sa'diyah ini memiliki 2 ekor kambing yang kurus-kurus, namun ketika sudah menyusui Nabi Muhammad SAW yang bayi ini, kambingnya gemuk-gemuk, susunya banyak, akhirnya tidak kekurangan makanan, hidupnya berkecukupan. Dan orang-orang di kampung Bani Sa'ad ini akhirnya menitipkan ternakan mereka kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Itu keberkahan, sebab keberkahan menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa keberkahan, bisa mencukupi yang tadinya Halimatus Sa'diyah itu serba kekurangan. Terus ternak-ternak yang dititipkannya menjadi sehat-sehat dan susunya banyak. Keledai yang senantiasa ditunggangi oleh keluarga Halimatus Sa'diyah itu bisa berlari lebih kencang daripada keledai yang lain. Hingga kalau misalkan perjalanan dari Bani Sa'ad, tempat kampungnya Halimatus Sa'diyah, ke Mekah itu bisa dilalui dengan cepat ketimbang keledai-keledai yang lain. Misalkan startnya bareng-bareng,
sudah pasti yang duluan sampai itu keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi keberkahan didapatkan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah dengan menyusui Rasulullah SAW yang masih bayi. Itu ketika masih bayi, dan